Oke, pada podcast kali ini kita kedatangan seorang alumni yang sekarang bekerja sebagai pegawai di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga kakak ini sebagai Dewan Penasehat Organisasi Amtoat Kota Makassar. Bagaimana ceritanya? Lanjut podcastnya ya. Jadi hari ini Kak Sukardi yaitu alumni juga dari TIFA Makassar yang sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Halo Kak. Halo. Oke, Kakak perkenalan dulu sedikit ke Baik. teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sukardi. Saya alumni dari D3 Akbar yang sekarang namanya D3 STIFA. Selesai D3 Akbar, saya lanjut transfer di S1 Farmasi. Saya Akbar angkatan 2013. Dan selesai 2016 lalu langsung sambung di S1 transfer sampai 2018. Saya masih tinggal di Makassar, dulu kos-kosan, dan sekarang masih kos-kosan juga. Belum mapan. Di daerah mana Kak kosnya? Saya sekarang di Bilin Romang, depan Tambus Sukip. Oke, dekat sini. Dekat lah. Oke, jadi kan kakak ini backgroundnya adalah seorang farmasis yang sekarang bekerja di rumah sakit. Iya. Oke. Sebelumnya kakak ceritakan dulu profil dari Rumah Sakit Wahidin ini. Baik. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dia merupakan salah satu rumah sakit rujukan terakhir se Indonesia Timur. Jadi bukan cuma di Makassar saya tapi Indonesia Timur. Jadi setiap ada pasien dari daerah, kalau dia dirujuk ke masuk ke rumah sakit di daerahnya, rujukan terakhir itu pasti ke Wahidin. Nanti kalau misalnya di rumah sakit Wahidin kurang mampu mungkin karena alatnya tidak ada atau bagaimana, baru dirujuk ke Jawa misalnya atau daerah lain. Kemudian rumah sakit umum pusat itu dia bukan cuma untuk perawatan tapi dia juga untuk pendidikan, karena biasa juga dari dari kampus UNAS banyak yang mengikuti pendidikan di Wahidin gitu. Jadi rumah sakit pendidikan juga. Iya. Tapi dia utamanya rumah sakit umum pusat. Beda kan kalau UNAS RSP rumah sakit pendidikan, dia memang khususnya pendidikan. Kalau rumah sakit umum pusat memang dia pusat di Indonesia Timur. Oke. Kenapa kakak di sana bekerja posisinya sebagai apa? Saya di Wahidin sekarang posisinya sebagai tenaga teknis kefarmasian, tepatnya di bagian gudang farmasi. Oke. Itu kerjanya gimana Kak? Apa aja yang dilakukan? Kalau di gudang farmasi kan ditaunya kan kalau di rumah sakit kan ada apotek, ada gudang dan sebagainya. Kalau di gudang farmasi itu kita khususnya menyiapkan semua perbekalan farmasi, obat-obat dan alkesnya dan bahan medis habis pakai untuk diantarkan ke apoteknya. Sekedar informasi juga, di rumah sakit Wahidin itu ada banyak apoteknya. Di sana bukan disebut sebagai apotek tapi depo farmasi. Apa tuh? Sama apotek. Cuma kan pengertiannya apotek kan, kalau apotek kan harus ada surat izinnya, kemudian ada apotek penanggung jawabnya. Makanya kita kurang cocok menggunakan kata apotek, lebih tepatnya jadi depo farmasi. Karena itu tadi, kalau depo farmasi itu tidak ada strukturnya bilang ada surat izin apoteknya, ada apotek penanggung jawabnya, apotekernya. Karena kan di Wahidin itu, rumah sakit Wahidin itu berapa banyak apoteker di sana sama tenaga teknis kefarmasian itu tidak menetap di satu tempat. Kan di sana apoteknya ada 24 depo. Jadi petugasnya itu tidak menetap di satu depo saja selamanya. Jadi kita di Wahidin itu ada kebijakan mungkin sekitar 3 tahun atau 5 tahun kita akan melakukan rolling. Jadi semua dapat pengalaman. Karena kan kenapa apoteknya banyak, kan misalnya di rumah sakit Tajudi kan apoteknya mungkin cuma 3 di rawat jalan, rawat inap sama UGD. Kalau di Wahidin itu banyak karena kan bagian-bagiannya banyak. Ada poli rawat jalan, ada rawat inap, kemudian ada bagian brain center, itu bagian kalau di saraf otak, ada yang poli jantung, ada juga mother and child di bidan anak, ada juga UGD, kemudian ada infection center. Kalau infection center tuh khusus penyakit yang infeksi, kayak fenomena kayak namanya pokoknya yang infeksi lah. Kemudian ada juga PCC, Private Care Center. Situ
kelas PV di situ lah. Oke. Nah, kemudian kenapa deponya 24? Karena kita nggak bisa cuma satu depo untuk tangani setiap bagian itu. Jadi tiap bagian ada apoteknya. Oke. Di sisi ada, PJT jantung ada. Di poli jantung itu pun udah cuma satu apotek, ada 3. Karena di poli jantung kan itu kan di bagian jantung banyak, di situ ada rawat jalannya, ada operasinya, ada catheternya, dan ada rawat inapnya. Oke. Nah, makanya apoteknya pun nggak bisa satu. Jadi ada apoteknya di bagian fokus rawat jalan, ada fokus di operasi, ada fokus di rawat inap. Intinya alasannya itu, kalau satu agak setengah mati. Oke. Terus kenapa kakak memilih bekerja di bagian gudang? Kenapa tidak di pelayanan? Nah, gini juga sekedar informasi. Kalau kita mau masuk di rumah sakit Wahidin kerja, kita memang dari awal dari wawancaranya itu kita sudah ditanya. Sama dengan kalau misalnya kita kerja di kalau rumah sakit Siloam itu, kalau rumah sakit Siloam kan pendaftarannya tidak khusus, misalnya ada Siloam di Makassar, pendaftaran masuk di situ. Tapi dia pendaftarnya seluruh Indonesia. Jadi kita mendaftar, kita harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi beda kayak mereka memang ada cabangnya. Iya, cuma di Makassar. Kalau misalnya Siloam itu kan ada di Makassar, ada di tempat lain. Kita daftarnya, setelah daftar baru kita ditempatkan di masing-masing tempat. Oh, berarti ada kemungkinan di luar kota. Kalau Wahidin enggak ya? Wahidin itu bukan rumah sakit swasta kan, Kak? Bukan. Iya. Salah satu informasi juga, rumah sakit Wahidin itu bukan swasta, dia rumah sakit umum pusat di bawah kementerian langsung, Kementerian Kesehatan. Soalnya di Makassar ada 3, cuma satu saya lupa. Di bawah Kementerian Kesehatan langsung itu ada rumah sakit Wahidin sama Tajudin Halid. Oh iya. Ada satu lagi saya lupa itu. Intinya dan saya dengar ada 3 rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Itu jadi kita memang beda dengan swasta. Pokoknya kebanyakan kebijakannya itu banyak kebijakannya berhubungan langsung dengan Kementerian Kesehatan. Jadi nggak kayak rumah sakit swasta itu misalnya di rumah sakit Primaya, rumah sakit mana lagi yang kita bikin kebijakan cuma dari pengusaha tingginya saja. Kita beda, ada dari Kementerian Kesehatan. Dan ada juga namanya pemeriksaan juga. Nggak tahu kalau rumah sakit swasta, kalau kita di rumah sakit Wahidin itu pemeriksaannya itu rutin, ada tiap tahun pemeriksaan dari BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi di situ betul-betul harus bagus pelaksanaannya, pencatatannya dan sebagainya. Karena kita tiap tahun diaudit. Gitu. Balik lagi Kak, kenapa Kak bisa memilih untuk bekerja di bagian gudang? Oh iya. Nah, yang tadi saya bilang, karena kan di rumah sakit Solo misalnya kan kita tidak memilih di daerah mana. Sama di rumah sakit ini juga kita diwawancarai, sudah siap ditempatkan di shift atau non shift dan di bagian mana saja. Jadi kita harus langsung siap ditempatkan di mana saja. Kan juga ada rolling. Iya. Biasanya tiap 5 tahun, kecuali ada kadang mendesak kayak kemarin ada COVID di MPSL Center kan apotek misalnya cuma 2 untuk rawat inap sama rawat jalan. Tapi karena COVID meningkat tinggi sekali, makanya tenaganya ditambah. Dari awalnya cuma 3 petugas, ditambah jadi 6 petugas misalnya gitu. Diambil dari depo-depo lain. Nah gitu. Dari pertama lulus, kita langsung ditempatkan di mana yang dibutuhkan. Oh iya. Jadi pertama masuk langsung si A di sini, si B di sini, si C di sini. Oh gitu. Iya. Betul saya ditempatkannya di gudang farmasi. Gitu. Cuman saya kan masuk 2019. Udah mau 3 tahun ini. Dari awal sampai sekarang saya masih di gudang farmasi, belum pindah. Jadi teman saya ada yang baru 3 bulan sudah pindah lagi, ada 6 bulan baru pindah lagi. Pindah posisi? Iya, dari misalnya apotek di Poli Jantung pindah ke apotek Brain Center misalnya gitu. Jadi intinya kalau kita di rumah sakit Wahidin tuh kita harus fleksibel, siap ditempatkan mana saja. Kemudian alasannya kenapa ada pemindahan-pemindahan, kamu mungkin berpikir kalau misalnya si A tetap di sini dia kan pasti kuasai, nggak bingung-bingung lagi. Kalau ganti lagi orang baru pasti kan bingung. Nah alasannya itu kita butuh SDM yang betul-betul dia sudah fokus dan kuasai segala bidang yang ada di Wahidin. Misalnya kan di Poli Mother and Child kan cuma untuk pasien ibu dan anak saja. Pasti dia tidak tahu masalah jantung, masalah saraf apa. Nah gitu supaya kalau dia sudah dipindahkan dia sudah tahu di tempat ini ada pengalaman lagi di sini lagi. Kalau misalnya ada sesuatu mendesak, misalnya ada lulusan yang ada pegawai yang pensiun, atau ada lagi yang pegawai yang lulus CPNS atau Nusantara Sehat, bisa langsung digantikan dengan yang lain. Jadi pada saat dia menggantikan, dia tidak bingung lagi, dia sudah punya pengalaman gitu. Oke. Bagus
sekali penjelasannya Kak. Oke, mungkin Kakak bisa jelaskan alur pendaftarannya dan syaratnya apa aja? Iya. Itu bisa maksudnya hanya bidang apa yang background orang farmasi aja yang bisa mendaftar atau maksudnya orang kesehatan? Kalau di Wahidi itu sebenarnya komplek di situ. Jadi nggak cuma kesehatan saja. Karena kan di sana ada cleaning, ada apa namanya IT, ada sanitasi, ada CSD, ada pramusaji, ada bagian gizi, ada lagi bagian parkiran juga ada bagian apa lagi, satpam juga ada, gitu. Pokoknya banyak di sana. Berarti alurnya bagaimana Kak? Alur pendaftarannya itu gimana sih? Alur pendaftarannya, oh ya sebelum masuk ke situ kan tadi kita bahas gudang farmasi. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit perbedaannya gudang farmasi dengan apotek. Oh iya. Kalau semua tahu kan kalau di apotek atau depo kan taunya kita menyiapkan obat dari resep kemudian dikasih ke pasiennya. Atau cuma segitu saja. Kalau di gudang farmasi itu kita lebih banyak ke masalah manajemen. Karena bayangkan satu gudang farmasi melayani 24 depo, 24 apotek. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya memanage ini obatnya, alokasinya supaya cukup terdistribusi ke 24 depo. Berarti gudangnya itu cuma satu? Hanya satu gudang itu saja. Kenapa satu? Supaya gampang untuk penerimaan barangnya, kemudian penyimpanannya, distribusinya. Gitu. Lebih rapi kalau satu. Sama kalau misalnya di Tajudin kan rawat inapnya cuma satu kalau nggak salah ya. Rawatnya cuma satu, jadi lebih fokus. Cuma kalau di Wahidin setengah mati kalau rawat inap satu, karena kan misalnya apoteknya di sini, kemudian ada mau dibakan obat ke sini, bakan obat ke sini, bakan obat lagi ke sini, setengah mati. Dan kelebihan juga kalau misalnya fokus satu apotek, satu bidang, satu poli, lebih rinci lagi obatnya. Dan tenaga farmasi juga bisa lebih rinci mengenai misalnya di Mosil, Modern Child, dia lebih fokus obat apa yang cocok di Modern Child. Gitu. Berarti karena kerjaan lebih berat ya Kak? Berat karena pasiennya banyak sekali di sana, banyak pasien. Secara kayak maksudnya satu gudang, kemudian apa namanya yang mendistribusikan obat ke 24 apotek. Iya. Perbedaannya apa tuh Kak? Tadi lanjutin yang perbedaan antara gudang. Kan tugas pertamanya kan kita perbedaan pertamanya kan manajemen. Jadi di gudang farmasi itu kita harus betul-betul bisa memanage ini obat dibagi ke 24 depo. Kalau misalnya obatnya banyak, itu mudah, langsung dibagi saja sesuai permintaan mereka. Tapi kalau misalnya kan biasa terjadi kekosongan obat atau minimnya obat karena produksinya lambat atau bagaimana, nah situ kita harus betul-betul bisa tahu misalnya obat Prestamol tablet, kebutuhan depo semua depo 24 depo itu misalnya 5.000, sedangkan barang cuma 3.000. Nah di sini kita harus belajar minus itu, depo ini dia kebutuhannya berapa, depo ini berapa, supaya bisa dibagi habis tapi semua depo dapat, meskipun ada yang kekurangan gitu. Kemudian itu manajemen. Selain itu kita juga membuat banyak laporan, misalnya laporan barang expired. Berarti nggak lepas dari laporan, memang dari masa kuliah sampai pekerjaan masih berkecimpung dengan laporan. Pokoknya masih laporan. Oke. Jadi kita juga di kuliah kan sudah diajar memang untuk bikin laporan sebagainya. Multitasking. Semua laporan dalam satu waktu. Nah itu laporan itu kalau kita bikin laporan, misalnya kita kayak masa-masa sekarang kan COVID, pasti banyak terjadi kekosongan obat. Jadi kita harus bisa bikin laporan kekosongan kan sebelumnya laporan dibikin intens. Kemarin kan cuma misalnya satu item yang ada kosong, ini kan banyak karena gara-gara COVID. Oke, berarti ada perbedaan nih antara sebelum COVID sama pas ada pandemi ini. Sangat berbeda. Berarti lebih berat atau lebih berat pada saat COVID. Karena di COVID itu banyak obat yang digunakan dan banyak pasien baru, jadi permintaan itu lebih banyak daripada supply. Kalau permintaannya lebih banyak daripada supply pasti setengah mati. Pasti banyak yang kekurangan. Kemudian kita kan ini kan Indonesia luas, jadi mungkin pasti ada satu daerah yang tidak dapat obat. Gitu. Yang biasanya masuk satu kontainer cuma masuk yang berapa mobil box saja. Gitu. Jadi ini kan laporan obat kekosongan obat kan tidak instan kita bikin. Jadi pada saat COVID kita langsung disuruh bikin laporannya. Jadi kita harus fleksibel, bisa bikin laporan yang langsung rinci dan mudah dibaca. Kan misalnya kita bikin laporan baru, nggak ada contohnya kan kita bingung-bingung bikinnya. Nah dari kuliah itu kita bisa bikin laporan langsung.
Nah gitu. Maksudnya ada pembelajaran, ada bayangan dari kuliah gitu. Iya gitu. Intinya kan kalau di kuliah kan kita bikin laporan kan terstruktur gitu. Iya. Nggak salah-salah. Dari bab 1 Sama di sini. Oh gitu. Ya. Intinya banyak laporan dibikin, kemudian manajemen juga mengenai, termasuk juga kalau misalnya di apotek, di depo ada obat expire. Kan yang memang yang melaporkan ini obat expire kan masing-masing depo. Tapi yang mengumpulkan obat expire itu gudang. Jadi 24 depo tuh obat expire dikumpulkan di gudang. Di gudang bikin lagi laporan obat expire rangkuman dari 24 depo itu. Kemudian kita kumpulkan lagi obatnya. Kemudian kita susun lagi, disatukan dalam satu tempat, kemudian ditulisin namanya, kemudian bikin laporannya lagi. Intinya banyak pekerjaan. Memang berbeda kalau misalnya kalau di apotek mungkin lebih ke pelayan kepada pasien. Iya, pelayan. Berarti kalau gudang tuh lebih ya orang belakang panggungnya gitu loh. Iya, Maksudnya dari yang memprovide dari obat-obatan untuk sampai ke DPO. Iya. Gitu. Iya. Terus kenapa alurnya Kak? Alurnya pendaftarannya Iya. gimana? Alur pendaftarannya itu biasanya rumah sakit Wahidin kalau bikin buka lowongan itu kita tidak masukkan langsung lamarannya ke sana, tapi biasa lewat website. Oke. Infonya di website rumah sakit Wahidin, tidak ada website sendirinya, kemudian kita nanti kirim lewat PO Box. Nanti situ kalau kemarin saya mendaftar di 2019 itu infonya di bulan 3, kemudian tesnya itu sampai bulan 4, 5, 6. Jadi 4 bulan prosesnya itu. Karena memang mengikuti apa aja Kak? Apanya? Tesnya? Iya. Di situ yang pertama ada administrasi. Kalau saya dulu ya, kalau sekarang kayaknya sudah kurang nih tesnya karena memang kayak mendesak juga dibuka. Kayak kemarin itu kita memang bukanya tersusun memang. Ada yang pertama itu administrasi, kedua itu tes CAT yang pakai komputer, tapi materi-materinya yang dasar-dasar. Kemudian yang ketiga ada tes kompetensi bidang atau kompetensi bidang farmasi. Jadi kompetensi bidang farmasi, kemudian tes kompetensi komputer, kemudian ada wawancara sama tes kesehatan. Wow, 6. Banyak ya tesnya. Banyak. 6 ini kemudian tiap tesnya pasti ada yang jatuh. Di administrasi sudah banyak yang jatuh. Termasuk kemarin saya temanku ada 3 orang yang mendaftar, dulunya jatuh di administrasi. Nggak tahu apa masalahnya di situ. Nah, di administrasi itu berkas-berkasnya umum seperti biasa, ada ijazah, ada STR, ada apa, lamaran CV. Oh, oke. Kak, saya mau tanya, sorry saya potong. Kalau misalnya kita mendaftar sebagai sarjana farmasi, itu nanti kita bisa ditempatkan posisinya di mana? Sarjana farmasi? Iya. Banyak di bagian tanda teknis kefarmasian. Oh, jadi ya itu meliputi gudang, apotek. Iya, gitu. semua ada. Kan di sana kan farmasi kan ada 3 lah istilahnya ya. Ada apotek, ada gudang, dan ada instalasi farmasi. Iya. Instalasi farmasi ini ada juga di situ bagian farmasi yang tugas. Karena biasa bikin laporan dan sebagainya. Itu S1. S1 ada. Apotekernya juga di situ. Apoteker juga ada. Jadi apoteker itu kan di apotek kan ada apoteker dan ada TTK. S1 dan D3. Jadi perbedaannya karena perbedaan tugasnya di apotek atau di depo itu TTK dengan apoteker. Kalau TTK kan kita kan lebih ke bagian meracik, menyiapkan obat. Kemudian memberikan obat. Kalau apoteker tuh dia lebih ke bagian manajemennya. Misalnya manajemen itu kalau di apotek itu dia intinya obat apa yang perlu disiapkan, dilihat kemudian penyakitnya muncul di bagiannya, apa yang paling sering muncul, kemudian obatnya disesuaikan berapa kebutuhannya. Iya. Itu Jadi, tugas dari apoteker. Apotekernya selain itu yang paling utama juga PIO, pelayanan informasi obat. Jadi nanti dia kalau tetap memberikan obat, dia memberikan konseling kepada pasien. Oke. Tapi di farmasi juga ada namanya juga PIO. Jadi satu bagian sendiri PIO, pelayanan informasi obat. Jadi dia tersendiri, ada ruangan tersendiri. Jadi tetap ada pasien, keluarga pasien mempunyai masalah obat, nanti ke ruangan PIO. Iya. Itu fungsi apoteker di situ. Iya. Di PIO juga bukan cuma memberikan informasi obat, tapi banyak laporan dibikin. Pokoknya semua laporan lagi kan. Pokoknya semua masalah penyakit yang biasa yang banyak terjadi, apa penyakit yang kejadian di situ, penyakit apa yang ada, obatnya bagaimana, obat apa yang sering digunakan. Nah, termasuk juga masalah penggunaan obat yang tidak wajar. Ya. Maksudnya kalau misalnya jangan sampai kan ada yang meresepkan ini tapi penyakitnya lain, gitu, obatnya tidak khusus. Gitu. Kemudian masalah di farmasi juga
Mungkin saya jelaskan sedikit ya di strukturnya di instalasi farmasi di Wahidin. Iya. Kan pertama kan ada kepala instalasi farmasi. Di atas kepala instalasi farmasi itu kita di bawahnya penunjang, namanya penunjang medik. Oke. Kan ada medik, keperawatan, penunjang medik. Penunjang medik kita masuk di situ, farmasi. Semua farmasi di situ. Iya. Strukturnya ya. Kan ada direktur utama, kemudian direktur teknis, direksi, bagian apa namanya? Medis, ada juga keuangan, ada juga usaha umum dan usaha. Nah, dari tadi ketua instalasi, kepala instalasi farmasi, di atasnya kan penunjang, ada juga KFT. KFT itu Komite Farmasi dan Terapi. Nah, Komite Farmasi dan Terapi ini dia yang akan merumuskan atau membicarakan mengenai formularium rumah sakit. Kita mungkin kenal namanya formularium nasional kan? Iya. Formularium nasional itu yang umum dipakai. Bedanya formularium nasional sama formularium rumah sakit, ini kan nasional dipakai semua tempat. Obat yang disetujui, kemudian restrisinya apa, kemudian dia pengeluaran obat lain bagaimana. Ada formularium rumah sakit. Ini formularium rumah sakit yang dibikin di rumah sakit di luar dari formularium nasional. Berarti khusus rumah sakit itu aja? Iya, yang bisa digunakan. Karena kan ada beberapa penyakit yang tidak bisa, ada obatnya, ada penyakit dia butuh obat tapi tidak masuk Fornas. Harus diberikan. Dan misalnya di rumah sakit Wahidin sering terjadi penyakitnya sering ada, baru obatnya tidak masuk Fornas. Kan setengah mati tuh, gimana caranya mau dikasih obat tapi tidak masuk di formularium nasional. Makanya dibuat formularium rumah sakit. Gitu. Nah, KFT tugasnya salah satunya itu. Oke, setelah KFT, kepala instalasi farmasi, kemudian ada bagian lagi. Ada bagian mutu, ada bagian perencanaan, kemudian ada bagian gudang, kemudian rutina perawat jalan. Oke. Berarti kalau misalnya kita mendaftar nih sebagai seorang sarjana farmasi, berarti kita siap untuk ditempatkan di struktur itu, disebar kemana-mana. Iya, harus siap. Sebenarnya baik juga kalau kita, pasti kan banyak yang bertanya. Bahkan waktu saya pengalaman juga ada yang PKL di tanah di Wahidin, pas di gudang saya tanya-tanya, dia bilang, Kak, nanti kalau saya mau kerja di Wahidin, saya mau di DSU Kak deh. Saya mau di sini deh. Lalu saya jelaskan, bilang nggak bisa gitu deh, karena di sini kita harus bisa di semua tempat, harus siap. Karena itu tadi alasannya. Intinya juga itu juga pengembangan dari diri kita. Kalau kita menetap di satu tempat, pasti yang ilmu-ilmu lain kita lupakan lagi. Gitu. Nah, kalau kita juga pindah-pindah tempat di sana, darinya ICU pindah ke brain center, pindah ke UGD, kan banyak pengalaman kita dapat. Karena kasusnya kan beda-beda. Karena nyata penyakitnya beda-beda. Gitu. Jadi harus siap. Terbilang susah nggak sih Kak untuk masuk mendaftar sebagai pegawai di sana? Sebenarnya nggak susah. Waktu Kakak mendaftar itu banyak nggak pendaftarnya? Dan yang diterima tuh sekitaran berapa? Kemarin saya mendaftar itu yang diterima 14 orang. Yang mendaftar itu yang lulus administrasi cuma 74 orang. Jadi yang sebelum lulus administrasi pasti yang daftarnya ratusan orang. Karena kan ini kan rumah sakit ini juga sebenarnya bisa dibilang primadona juga. Karena kan rumah sakit besar, umum pusat, kemudian yang saya suka dari rumah sakit Wahidin itu karena besar, jadi masalahnya komplit, banyak masalahnya, jadi banyak pelajaran yang kita dapat. Terus syarat-syaratnya apa aja Kak? Syaratnya yang umum lah, Yang umum. ijazah, STR, Serkom. STR. Harus ada STR. S1 farmasi yang nggak ada STR. Sekarang kan S1 sudah termasuk dari tenaga teknik kefarmasian. Sekarang sudah ada semua STR-nya. Oh gitu. Dulu itu masih diterima, seperti bilang Kak Culata, bisa diterima meskipun, tapi yang penting dia ada, bisa dia masuk dulu. Waktu nggak ada STR bisa masuk. Tapi sekarang kan sudah bisa bikin STR, makanya diwajibkan untuk bikin. Nah, sekarang tidak ada istilahnya S1 tanpa STR bisa kerja, nggak ada istilahnya. Oh gitu ya. Karena Poltekkes itu kan ada D4, ada S1. Habis dia lulus kuliah langsung untuk bisa bekerja gitu ya? Langsung tes untuk mendapatkan Serkom. Jadi dirangkaikan, habis wisuda langsung ikut Serkom, ujian Serkom. Harus dia harus ikut sertifikasi kompetensi. Oke. Sudah mungkin selesai pembahasan tentang profesi Kakak. Sekarang kita masih banyak perasaan sebenarnya. Oh iya.
Atau malah lain lagi bos? Atau ada yang mau lagi disampaikan gitu mungkin info ke teman-teman yang mau mendaftar gitu sebagai pegawai di apa namanya rumah sakit Wahidin? Iya. Oh ya, Mama tadi mengenai ujiannya kan tadi tesnya kan masih banyak belum dijelaskan. Mungkin saya tambahkan lagi. Kalau sekarang kan beda. Kalau yang sekarang itu saya lihatnya cuma ada tes administrasi, kemudian tes kompetensi sama wawancara, cuma itu saja. Kalau kemarin kan kalau saya kan banyak, ada 6. Nah kalau di kompetensi bidang itu mungkin bertanya-tanya apa kompetensi bidangnya. Nah, kompetensi bidangnya itu modelnya kayak ujian sidang, ujian lab. Jadi kita dari satu tempat pindah ke tempat lain itu ya kayak ujian lab. Kalau misalnya dapat waktunya sudah pindah lagi. Nah di situ materinya dari semua kita kuliahkan dari awal sampai akhir ada semua masuk. Jadi memang kalau kita mau masuk, saya tidak tahu yang sekarang ya karena waktu saya kan beda sama sekarang beda. Tapi kayaknya mirip-mirip aja deh untuk ujiannya. Intinya kita harus tahu semuanya. Misalnya baca resep tahu, bikin kopi resep tahu, perhitungan dosis, perhitungan bahan, kemudian kelompok-kelompok obat, kemudian penggolongan kelompok atau kelompok sediaan. Kelompok sediaan kan misalnya obat mata atau supo atau apa lagi namanya, karso dan sebagainya gitu. Ada juga meracik juga, kita juga di situ ujian meracik. Kemudian ada obat dikasihkan, ditentukan ini golongan apa, yang golongan obat, yang obat keras, obat bebas, obat terbatas sama obat keras gitu. Dan begitu. Jadi intinya kalau mau kerja di rumah sakit Wahidin, puasa itulah. Setidaknya kita tahu dasar-dasarnya semua. Dan kita kuliahkan awal sampai akhir. Dan yang paling penting harus siap ditempatkan. Harus siap. Gak boleh milih-milih kayak saya mau di sini, gak boleh. Iya, gak boleh. Saran saya sebelum masuk di Wahidin, pokoknya suatu tetapkan memang saya siap ditempatkan di mana saja. Karena kalau kita sudah memilih, saya mau di bagian sini deh, saya tidak mau shift, saya mau shift, susah. Banyak yang begitu. Saya mau shift deh supaya bisa gak gantian sama temanku. Gak bisa. Karena mungkin sekarang kita shift, mungkin bulan depan kita lagi langsung jadi non shift lagi. Banyak teman saya begitu. Oh ya shift jadi non shift lagi. Gitu. Dia harus siap. Iya. Oke. Menarik ya Pak ya. Cukup informatif sekali. Kita langsung lanjut ke pengalaman kuliah kakak nih. Kan kakak nih backgroundnya juga waktu masih kuliah itu sebagai pembina dari DPO. Baik, melihat background dari kakak adalah seorang DPO dulunya, sebagai DPO dari organisasi Amtuar. Oke. Kenapa sih kakak memilih untuk bergabung dengan Amtuar pada masa itu? Gini mungkin yang saya alami mungkin juga dari semua mahasiswa baru. Kan saya pengalaman waktu SMA itu, kan saya termasuk perantau ya. Waktu SMA itu saya sudah ambil banyak organisasi, sampai 3 organisasi saya ketuanya. Nah pas saat masuk kuliah, mungkin karena orang merantau, orang tua di kampung, saya tinggal sendiri. Mungkin dia khawatir kalau saya masuk organisasi lagi di kuliah, nanti tidak fokus kuliahnya. Gitu Maji. Awalnya saya mau sekali masuk di BM. Cuma karena ada restu ya sudah, saya cek aja sama organisasi semuanya. Cuman kenapa saya bisa masuk di Amtuar? Itu sebenarnya tidak disengaja itu. Jadi ada suatu kejadian, kita mau lakukan ada acara wisuda, kita mau lakukan pementasan. Nah di situ sebenarnya sudah ada anggota Amtuar, cuman yang bergabung baru sedikit. Baru kita butuh banyak penari. Itu tahun berapa? 2014. Saya kan masuk dari 13. Di 2014 saya gabung di Amtuar. Itu kan kita butuh penari untuk di acara pementasan wisuda, cuma kan kurang. Nah makanya semua mahasiswa baru, kan situ saya masih maba, mahasiswa baru dikumpulkan semua yang berminat masuk menari ikut. Maba mah ikut aja. Ya di situ semuanya ada di pasar. Yang minat dulu sampai minat boleh, kalau enggak ya di pasar. Iya ujungnya gitu. ini tetap karena paksaan. Iya. Nah lucunya di sini kan saya 3 orang. Awalnya kan di sini saya memang sudah tidak ada niat karena tidak restui. Nah 3 orang ini selalu sama-sama di kampus. Karena memang saya dari pertama masuk sudah ketemu 3 orang ini, selalu sama-sama, baru kenal di kampus. Jadi 3 orang ini pada saat kita dikumpulkan mau ikut mentas, yang berminat cuma 1 orang. 1 orang ini minat, dia mau. Saya kan
nggak ada niat. Ya, karena dia mau, kemudian temanku ini dia nggak mau, dia cuma sendiri di dalam, dia ada temani. Jadi panggil saya, udah temani aja. Satu ini selalu ikut sama saya. Udah jadi bawa Iya, tiga-tiganya. jadi ini yang ketiga ini ikut sama saya udah, 3 bawanya. Iya. Tapi ternyata saking enaknya di sana, di dalam sana, yang 3-nya bertahan sampai akhir. Sana. Jadi awalnya mungkin karena Ikut-ikutan. tapi lama-lama nyaman. Iya, tapi latihan pertama sudah senang sekali memang. Karena saya memang sebenarnya ada pengalaman sedikit di SMA. Waktu di SMA kelas 2 kelas 1. Kelas 1 kan namanya pendidikan pelajaran seni budaya. Oh iya. Nah, di situ seni budaya pokoknya tidak ada praktiknya, nggak ada ikut tari, cuma saya ikut tari. Nggak tahu kenapa di situ langsung tertarik sama tari. Nah, sudah saya bilang, saya ujang praktik ikut tari aja deh Bu deh. Lucunya di ujang praktik ikut tari pertama, tari perempuan, tari Padukpa. Bayangkan, laki-laki tari Padukpa. Karena nggak tahu kenapa langsung tertarik sama tarian di situ. Jadi ujianku saya pakai tari Padukpa, kemudian semester 2 di kelas 1. Nah, saya temanku lagi 2 orang, 3 orang menari. Lanjut terus sampai di kelas 2 ujian seni budaya, saya ambil lagi tari, tapi di situ saya ambil tari India. Coba yang lain, Pak. Unik ya kan. Ya karena juga baru kenal langsung tertarik, pasti mau coba-coba yang lain kan. Iya. Kan dari tradisional, coba lagi yang tari dari luar, tari India. Karena memang saya pecinta dia semuanya dari kecil gitu. Makanya coba-coba gitu. Gitu. Nah, pada saat kelas semester 2 itu sudah tidak ada, pada saya mau coba lagi yang lain. Karena saya sudah merasa puas, sudah coba di tari, sama coba yang lain lagi. Seni musik di situ. Sebenarnya piano, cuman pianonya cuma 1 jari, 1 tangan. Piano kan dua tangan kan saya pakai 1 tangan. Ya, berarti memang dari awalnya kakak ini punya passion. Punya passion dan punya minat memang. Nah, pertama gabung saya kan jadi anggota di situ. Saya langsung anggota minat dan bakat karena memang bakat dan minat saya kelihatan di situ di awal latihan. Gitu. Dari anggota minat dan bakat di 2015 dari 2015 anggota, kemudian jadi koordinator, kemudian di 2015 saya dipastikan jadi ketua. Gitu, jadi ketua. Kemudian berikutnya jadi DPO 4 periode. Jadi 2015 kan ketua. 2016 DPO. Yeah. 2015 saya masuk transfer. Masuk transfer jadi DPO, kemudian 4 tahun. Jadi saya 2 tahun 2020. 2019. Kan 2000. Intinya 2 tahun saya lulus, saya masih DPO. 2 tahun. Tahun ketiga sebenarnya masih dipanggil untuk jadi DPO. Saya bilang udah terlalu lama lah saya jadi DPO, jadi kita bikin penerus baru lah. Tapi saya tetap ada, jadi anggota simpatisan saja. Iya. Tuh. Anggota simpatisan berarti yang membantu. Maksudnya kalau misalnya mereka butuh bantuan, kakak siap. Saran apa? Siap. Kalaupun ada kegiatannya selalu datang. Apalagi misalnya cara pemilikan pasti datang. Gitu. Karena senang memang. Kenapa saya masih datang juga? Karena kalau di organisasi di kampus kan tetap ada menyebarkan dapat teman baru lagi. Ya. Nah, gitu. Saya sudah 2 tahun keluar tapi dapat lagi masih teman baru lagi di Stipa. Nah, ini kan kakak berarti maksudnya sudah sebagai saksi lah dari perjalanan atau perkembangan dari Amtorak ini. Perbedaan dari Amtorak yang dulu sama yang sekarang itu apa, Pak? Dulu sama sekarang. Kalau dulu itu beda sekali ya. Dulu itu kita dari dulu tuh memang minatnya apa sih ya mahasiswa? Sorry ini Kak dipotongnya. Kalau dari dulu tuh kayak minat mahasiswa di Amtorak ini banyak nggak Kak? Kayak sebanyak yang sekarang gitu. Kalau saya lihat sih sekarang kayak banyak banget gitu mahasiswa yang mau masuk ke Amtorak. Dulu lebih banyak lagi. Iya. Cuman awalnya kan ini kan Amtorak terbentuk di tahun 2012, tepatnya 12 Juli tahun 2012. Itu hanya sebenarnya dibentuk bukan langsung jadi UKM, tapi dibentuknya jadi beberapa orang saja. Salah satunya Bapak Farhan Makasar. Ada 5 orang di situ. Dia cuma berkumpul punya minat yang sama untuk menari-menari gitu. Jadi seni, bikin perkumpulan. Iya. Memang waktu itu 5 orangnya memang tertarik sama satu seni saja, saya tari. Oke. Jadi, awalnya tari ya? Tari memang awalnya tari. Semuanya passionnya di tari. Terus mulainya kapan? Pas bercabang menjadi ada seni musik. Terus pas pertama jadi UKM. Jadi kan waktu 2012 kan cuma tarian saja 5 orang. Iya. Dari 2012 itu kemudian
kan Juli, kemudian berapa bulan udah kita piskan ini jadi perkumpulan, namanya PADIDR awalnya, bukan M2R. Apa? PADIDR, bahasa Bugis itu. Amtor itu sebenarnya M2R itu dari nama yayasan Al-Marisa Madani. M2R itu singkatan dari Al-Marisa Madani. Al-Marisa Madani, A N itu dua M-nya kan baru R. Itu awalnya namanya PADIDR. Kita sesama kita artinya. Jadi kita antar kita ini kita saling menghormati, saling menghargai gitu. Nah, dari terbentuknya itu kemudian ditentukan kota pertama. Di situ kota pertamanya KPJ. Angkatan 2012. Nah, mulai kita merekrut orang untuk gabung. Dari 2013 masih KPJ. Kemudian 2014 ada Kadado, 2015 baru saya. Bisa ketua ketiga. Sampai sekarang sudah 10 ketuanya. Sekarang. Nah, waktunya dari berapa itu? 2015 2016 itu yang bergabung itu banyak sekali, sampai 100 orang. Mungkin karena di situ kan di 2014 kan 2013 2014 kita baru dapat job menari. Nah, di situ kelihatan kita pementasannya bagaimana. Nah, dari situ mungkin banyak tertarik sampai 100 orang. Gitu. Nah, perbedaan juga dulu itu M2R ini bagian dari kita, bagian dari kami. Jadi kita yang butuh M2R. Sekarang mah kayak M2R butuh mahasiswa. Iya. Kembangkan. Gitu ya? Kalau nggak ada mahasiswa kan mati. Iya. Nggak bisa kembangkan. Beda kalau kita dulu, nggak ada M2R, nggak ada M2R, kami nggak sama kuliah juga. Jadi kami dulu tuh M2R itu jadikan penyemangatnya kami. Tempatnya kami untuk refreshing, melepaskan penat dari laporan dan sebagainya. Gitu. Malahan kalau pengalaman saya tuh dulu karena saking senangnya dengan M2R, kan kita bikin laporan. Nah, kalau ada misalkan dulu kan kita latihan tiap hari. Jika ada latihan, memang kerja laporannya. Tapi kalau misalnya latihan tertunda 1 hari, laporan tidak jadi. Gitu. Jadi semangatnya di situ. Kalau kita ada waktu di M2R, ya laporan juga jadi. Tapi kalau nggak ada kegiatan M2R, malas juga. Oh gitu. Tapi ini nggak boleh dicontoh ya. Ini cuma karena ya kesenangan saya di situ karena sudah agak jenuh juga kuliah, makanya gitu. Jadi kalau M2R nggak jalan, udah laporan nggak jalan juga. Gitu. Dulu tuh kayak orang kalau masuk organisasi karena jenuh akan perkuliahan. Tapi kalau sekarang orang masuk organisasi, jadinya maksudnya sekarang tuh malah persepsinya tuh kayak malas gitu ikut organisasi karena sulit yang perkuliahan. Iya. Gitu Tata begitu. Memang sih anak zaman sekarang memang dia bilang pokoknya fokus sama kuliah saja dah. Iya. Masa nggak penting itu masalah organisasi. Padahal itu organisasi tuh kapan organisasi baru dirasa pada saat kita sudah di dunia kerja. Betul ya, itu mungkin ya tidak bisa dipungkiri juga sih Kak ya. Maksudnya berkembangnya zaman sekarang ya orang mungkin lebih tertarik dengan banyak hal yang maksudnya mendistraksi seseorang untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu. Iya. Ini Kak, di podcast sebelumnya itu kan ada Kak Cula itu kan menceritakan dulu tuh kayak ada ini cerita apa? Intinya ada perubahan tarian, kemudian penarinya hilang semua. Itu intinya. Tidak improvisasi nih. Oke, Kak. Kemarin dari podcastnya ada Kak Cula itu kan dia menceritakan kalau waktu periode yang kemarin itu yang periodenya Kakak itu sempat ada kejadian lucu yang penarinya tuh hilang pada saat sebelum pentas. Nah, itu kan ada Kakak di situ sebagai tersangka. Kakak bisa ceritakan sedikit kenapa bisa atau klarifikasi lah dari podcast sebelumnya gitu. Mungkin kita pikirnya lucu ya, tapi bagi kami tuh tragis semuanya. Iya, tapi lucu sih Kak. Lucu? Apanya lucu dulu? Lucu karena kenapa gitu bisa hilang gitu padahal belum pentas. Masalah apa gitu? Tunggu dulu, itu lucu. Kak Cula ceritakan lucu itu bagaimana? Iya lucu karena. Kok bisa lupa lucu? Iya lucu aja. Padahal hampir nangis loh perasaan. Ngeri loh. Lucu loh, maksudnya kocak gitu. Oke, gini. Itu soalnya kejadian yang menyakitkan ya, pedih ya, karena itu kan kenapa bisa penarinya lari karena memang pengalaman di M2R itu memang kita diajar untuk bisa fleksibel dan selalu siap dengan perubahan. Jadi memang selalu setiap ada pementasan itu ini bukan disengaja ataupun memang begini, tapi memang keadaan yang kayak gitu. Bukan dendam ya Kak, maksudnya sama ketuanya? Kok. Jadi kenapa penarinya lari? Gini ceritanya,
ini kan kita ada ada kegiatan kampus, kemudian kita mau pentas. Nah, awalnya Di kan Pantelosari. ya, awalnya kan ada pementasan itu sebelum pentas ada hanya kan kita sudah bicarakan memang kita butuh tari ini untuk pentas ini. Oke, Udah fix. konsepnya lah gitu Iya. ya. Heeh. Udah fix tarinya apa, penarinya siapa. Mm-mm. Nah, kejadian waktu itu sangat disayangkan. Kita sudah latihan berapa hari, H-1 yang kelompok yang kita bilang lari itu, H-1 dia sudah latihan terakhir, tinggal latihan dengan pemusik. Oke. Nah, kebetulan juga kita di AM Tour kita juga masih kurang dari pemusik, jadi kita masih sewa pemusik dari luar. Nah, kita H-1 latihan dengan pemusik, baru latihan dengan pemusik bukan di kampus, tapi di mana tuh ya? Intinya di Jalan Petarani ujungnya. Ujung Petarani ke sana lagi. Oh, Jauh. berarti selama latihan ini nggak sama pemusik. Iya. Oh, Latihan dengan pemusik cuma 1 hari. oke. Cuma 1 hari saya latihan. H-1 pentas. H-1 pentas kita latihan. Karena kalau kita mau latihan 2 kali 3 kali harus dibayar. Oh iya. Gitu. Masalah budget lah kita. Nah, kita sudah jauh-jauh latihan, bahkan waktu itu saya ingat ada teman hampir kecelakaan karena buru-buru, udah terlambat. Karena Iya. kondisi waktu itu banjir di depannya Entos. Oke. Gitu. Nah, pada saat kita latihan H-1 tiba-tiba ada perubahan. Dari tari ini berbeda dari tari ini. Kenapa tuh, Kak? Nah, gini, biasanya memang di situ karena kan kita kalau minta mentas ada acara, biasa memang dari apa namanya? Misalnya dari tamu undangannya atau pelaksana acaranya atau apanya, dia kadang request tarian. Oh, Gitu. oke. Dia request tarian, saya mau tari ini deh besok, saya mau lihat tamu besarnya atau yang punya acara gitu. Iya. Kan kita kan ditaunya orang luar kan taunya di Steve itu ada penari, ada UKM M2R. Dia bisa banyak tari karena kan terbukti di pentas banyak tari. Pikirannya mereka kalau kita minta tari ini besok langsung bisa. Iya. Minta tari ini besok langsung bisa. Iya. Karena kita kan butuh latihan lagi. Iya. Butuh pemantapan, butuh apa? Latihan dengan pemusik terutama. Nah, gitu kejadiannya H-1 berubah. Oh, H-1 siangnya. kaget ya, Kak. Bukan kaget, kita shock. Syok. Sudah saya mentas ini H-1 bisa bilang kita sudah berdasar latihannya, laporan tertinggal apa, kita latihan apa, kemudian jauh ada hampir kecelakaan gitu. Sementara latihan ditelepon pulang semua, latihannya berubah, tariannya berubah. Jadi kita shock gitu, nggak terima. Ya wajar Kan aja sih sudah- lari. soalnya sudah sering itu terjadi. pilihan terbaik emang lari, Kak. Bukan lari sih sebenarnya ini sebenarnya kami bukan lari ya. Sebenarnya kalau kami masih apa namanya tadinya nggak terlalu sering terjadi, cuma karena sering ini udah sabarnya sudah hilang gitu, sudah habis. Jadi maksudnya kita ini apa namanya lari bukan karena kita mau pusing atau apa, tapi kita mau memberikan apa namanya peringatan atau penjelasan kepada penyelenggara dan pihak kampus bahwa kami ini nggak bisa langsung diminta langsung bisa, ada prosesnya, butuh latihan. Itu yang ingin kami sampaikan. Kami sudah sampaikan bicara dengan pembina dan sebagainya. Cuman ya mau tidak mau karena memang pembina dari awal sebenarnya sudah sampaikan kita di Antuar harus kita fleksibel, harus serba bisa. Iya. Cuman kan namanya juga manusia itu nggak bisa. Jadi gitu nih ya, kita kasih pesan kayak gitu karena sebetulnya kan selalu kita jelaskan kasih perubahan kita bisa oke. H-1 berubah oke, kita bisa ikut datang lagi rubah lagi. Nggak ada yang lari. Kita sampaikan, Bu, kayak gini. Kita nggak bisa langsung gini, bisa kalau ada perubahan, kalau bisa ada perubahan ya -3 lah, -3 lah gitu. Tapi karena ada perubahan ya sudah, kita kasih pesan kayak gitu. Nah gitu, jadi intinya bukan lari dari tanggung jawab, bukan ada dendam atau apa sama ketua dan sebagainya, kita cuma beri pesan saja gitu. Dan kita percaya sama ketua bahwa ketua bisa menyelesaikan ini gitu, Acula bisa, terbukti kan bisa. Iya bisa. H-1 Walaupun lantas bisa dengan penuh. meskipun dia mungkin apa udah dendam atau apalah sama yang lari ini gitu, tapi kan bisa terbukti. Dendam Jadi- sampai berapa bulan tuh, Kak? Apa ya? Dendamnya sampai berapa bulan? Itu nggak tahu. Cuma kayak saya kenapa diungkit lagi di podcast itu? Berarti dendamnya masih sampai sekarang. Karena sih Bisa berarti jadi. karena kalau nggak mungkin deh kan itu kan Iya soalnya kan udah lama kan. secara Beberapa kasar tahun kan yang itu lalu soalnya gitu. aibnya Terus- M2 sebenarnya. Ya, tapi Ya intinya ini kita nggak menganggap aib lah, itu pelajaran dan bisa kita seru semuanya juga. di podcast ini kan pelajaran kepada yang lain. Iya. Gitu. Nah inilah yang kita dapat kalau dari Antuar itu, kita dapat pengalaman kayak gitu. Nah kapan ini pengalaman kayak gini bisa dipakai di dunia kerja kan terasa. Ya. Nah di sini kan kita sudah belajar untuk apa
sudah sering apa namanya siap lah. kena hal-hal yang kayak gitu, yang perubahan tiba-tiba gitu. Jadi di ulang kerja kita harus benar fleksibel. Iya. Sama saya ceritakan tadi cocok banget sama pekerjaannya kakak yang dipindah-pindah, jadi harus siap. Iya, pindah-pindah kemudian bikin laporan tiba-tiba, modelnya enggak pernah. Tapi nggak lari tuh kan kak? Enggak. Kalau dipindah. Di kampus, kalau ke kampus saya organisasi kita lari, oke, kita cuma dapat teguran apa. Di dunia kerja kita lari pecat. Iya udah. Apalagi kena kontrak kayak saya. Iya. Jadi makanya kita itulah pentingnya kalau kita masuk aja di M2A di organisasi, butuh sekali kayak gitunya. Kan kita juga sudah siap mental. Berarti itu salah satu dari benefit masuk organisasi yang kakak rasakan. Iya. Pokoknya yang paling bagus itu organisasi di kampus itu adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, karena rata-rata kegiatannya itu pasti kegiatan kampus. Jadi besar semua kegiatannya dan tanggung jawabnya besar. Dan bidangnya itu enggak cuma satu. Kalau itu kan cuma satu, seni saja. Iya. Kalau BEM kan ya ada setiap kegiatan kampus. Iya. Ada pengabdian lah, ada kegiatan wisuda lah, ada kegiatan keagamaan lah, ada sosialisasi lah, apalah. Jadi banyak yang didapat. Gitu. Jadi clear ya, nggak ada dendam ya. Clear ya, kalau yang nonton podcast. Entah ini podcastnya tayang sebelum atau sesudah podcast ini. Terutama yang disinggung sama Kak Cila, mungkin ada yang tersinggung ya, ngerti ya. Gitu. Oke, terus kita masuk ke cerita tentang perkuliahan kak. Cerita tentang waktu kakak berkuliah dari D3, S1. Kenapa sih kak? Kenapa kakak nggak ambil langsung S1-nya? Kenapa ambil D3 terus ambil S1-nya? Kenapa nggak langsung ambil S1-nya? Soalnya saya waktu SMA nggak pernah kenal namanya farmasi. Okay. Karena saya cita-cita saya itu jadi guru SD. Guru SD. Jauh banget. Mungkin ada yang bertanya kenapa guru SD, kenapa bukan guru SMP atau SMA gitu. Karena kalau guru SD kan saya waktu itu melihat banyak yang anak zaman sekarang di tahun-tahun 2000 berapa itu ya, 2012an 2013an, banyak yang siswa-siswa anak-anak yang susah diatur, udah keluyuran terutama masalah bicaranya. Banyak sekali yang sudah, apalagi sama teman sama orang tua saya, sudah banyak yang kasar saya bicaranya. Nah di situ kemudian masalah diperbaiki akhlaknya ini orang, bagaimana sikapnya. Kalau di masa SMP SMA sudah tidak bisa lagi. Iya, sudah keras gitu ya, sudah pendiriannya udah bagaimanapun diajar tidak bakalan bisa karena sudah masa SMP tidak bisa lagi. Hanya bisa di masa SD. Ya. Nah itu tujuan utama saya. Jadi terutama saya mau mengajar di SD itu untuk memperbaiki akhlaknya semua anak-anak. Wow. Gitu. Mulia sekali ya. Mulia sekali tapi tidak tercapai. Iya, tapi kan ada niatnya ke sana. Iya. Karena tidak tercapai ya saya lakukan di adik saya. Oh iya. Nah, dan terbukti berhasil. Banyak tuh adik kakak bicaranya tidak sopan. Tadi saya sampai sekarang sudah SMA kelas 1 masih sopan sama saya. Iya. Saya juga sopan sama dia. Gitu. Iya. Tapi memang dari kecil, memang dari SD. Tapi memang ini adik saya memanja saya sama saya. Ya. Waktu kecil selalu ikut sama saya. Gitu. Nah, sebenarnya mau begitu. Kalau di sekolah kan banyak bisa dibimbing, dididik gitu. Terus kenapa memilih sebagai seorang farmasi? Maksudnya kenapa pilih farmasi? Nah, ini sebenarnya sih kan saya mau kan daftar ke guru. Cuma saya di SNPTN gagal, SBMPTN gagal. Nah, pada saat gagal SBMPTN, ada keluarga yang sarankan masuk farmasi. Nah, itu pun saya tidak langsung terima. Saya pikir dulu. Iya, karena cowok kan jarang ya. Bukan sih karena kan kalau banyak orang kan udah mau masuk di satu bidang, kalau dia tidak tahu apa tentang bidang itu. Iya. Kan saya pikir dulu, saya cari-cari di browsing dulu. Dari itu saya tertarik, makanya saya masuk. Tapi nggak pernah lihat nggak, maksudnya wujudnya orang farmasi gitu, di rumah sakit? Nggak pernah. Sebelum masuk farmasi ini? Sebenarnya saya nggak kenal nama farmasi. Jadi pun di rumah sakit, siapkan obat, datang bilang farmasi yang siapkan. Oh, dikiranya perawat gitu ya? Gitu. Pokoknya di farmasi cuma tuh dokter sama perawat. Iya, sampai sekarang iya sampai sekarang sih orang ini sih masih. Farmasi nggak dikenal. Gitu. Nah setelah saya searching baru saya tahu farmasi itu bagaimana. Dan memang itu farmasi dengan kedokteran satu dulu itu. Farmasi nggak berdiri sendiri dulu tuh di zaman Yunani, Romawi atau apa. Dokter dan farmasi sama. Namanya dokter itu yang yang diagnosa dan juga siapkan obat. Iya. Nah nanti karena terlalu banyak ilmunya,
Semakin berkembang zaman maka dipisah. Jadi ada dokter, ada farmasi. Nah itu makanya kalau misalnya nggak lolos kedokteran ya pelariannya ke Ya, biasa gitu. kayak gitu. Tapi ada loh, apa namanya, orang yang lulusan farmasi ambil perguruan lagi kedokteran. Ada. Ya, Selesai farmasi dan kedokteran lagi. iya. Hebat memang. Dia dapat ilmunya. Nah, setelah searching, saya tertarik, ya sudah, saya daftar. Terus setelah berkecimpung di dunia farmasi, tidak ada penyesalan. Nggak ada. Kadang saya memang bukan terpaksa masuk. Kan nggak ada mau Udah tertarik rencana memang. ambil ilmu komunikasi gitu sepertinya. Oke, Maksudnya siapa? menyeberang ke jurusan lain. Saya orangnya nggak suka pindah-pindah. Oke, kalau sudah nyaman itu. Udah. Ya. Bukan karena memang nggak bisa. Susah loh. Sudah fokus di satu, ambil lagi yang satunya lagi. Mulai dari awal. Iya makanya itu orang-orang tertentu aja gitu, kayak bisa multitask kayak gitu. Dia besar ngomongannya. Makanya saya pikir yang satu saya ini kita belum mampu bagaimana. Mungkin kita taraf ilmu tak cuma baru 10%, langsung pindah lagi. Iya. Gitu lah. Ini Oke. Kan kakak ini angkatan tahun 2013. 13. D3. Iya. Nah, penalasan satu. Sekarang iya. Kemarin itu kan waktu dulu kan sekarang kan S1 kan ada CR-nya. Artinya sudah diakui. Iya. Dulu itu di Itu kapan sih Kak mulai ada peraturan itu kalau S1 udah dapat SR-nya gitu? tahun 2000. Kalau bukan dari 20 dari 21. Oh berarti memang baru banget ya Kak? Baru. Saya juga baru Karena itu banget. disuapkan dari PAPI. Kan kalau D3 kan PAPI. Apa namanya? TT kan PAPI yang wadahi, kalau apoteker IAI. Iya. PAPI Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Oh, oke. Karena di situ kita melihat karena kalau kalian yang aku dengarkan dulu sebelum masuk kuliah kan D3 kan profesi asisten apoteker. S1 itu dia ganteng dia. Iya betul banget. Makanya itu dibilang apoteker adalah lulusan S1 lulusan yang mengambil dari S1 farmasi. Jadi intinya di situ waktu itu diceritakan kalau orang S1 itu harus lanjut apoteker, kalau enggak udah Iya. Nggak bisa nggak bisa daftar kerja. apa. Tapi nyatanya mungkin karena sekian banyaknya lulusan yang satu akhirnya bisa kerja Iya. tanpa STR. Cuma kalau kemarin saya di kayaknya STR sudah ada sebenarnya waktu saya lulus di S1 ada STR-nya. Yang tidak ada serkomnya. Oke. Ada yang tanya kenapa yang tidak ada? STR STR ada, ada. yang tidak ada serkom. Oh STR kan itu kan surat tanda registrasi bahwa kita adalah lulusan S1. oh iya Serkom itu kompetensinya. sertifikat kompetensi yang menandakan bahwa kita punya kompetensi sebagai asisten apoteker. Kenapa S1 tidak ada serkomnya? Karena bukan profesi. Iya. Itu katanya tadi salah. STR ada. Setiap lulusan yang satu dari dulu sampai sekarang pasti ada STR-nya, surat tanda registrasi. Oh iya. Itu yang tidak ada serkom. Jadi dulu banyak yang kerja tanpa serkom. Tapi waktu saya kerja di Wahidin itu saya pakai serkom D3. Tetap ada serkom. Jadi saya punya kompetensi. Gitu. Tapi tetap bisa kan Kak mendaftar sebagai S1 dengan berarti kalau mendaftar dengan S1 tetap pakai serkom itu. Iya, bisa. Yang baru-baru ini kan yang baru disetujui itu yang tahun 2021 yang Kak bilang itu. Iya. Antara 2020 dan 2021. Terus Kak ceritakan dong Kak pengalamannya Kakak. Mungkin perbedaan antara kampus yang tahunnya Kakak sampai sekarang ya di luar dari kayak kita lihat pembangunannya lebih maju. Kalau dari sistemnya tuh kayak yang dulu gimana sih Kak? Kalau saya nggak salah ya Kak ya. Kalau dulu tuh kayaknya keras gitu ya aturannya gitu. Iya. Dulu tuh memang sebenarnya bagus kayak gitu karena kan ada beberapa kampus dibandingkan di Makassar, ada yang kita kuliahnya nyantai tapi lulusannya bagaimana? Iya. Ada yang keras tapi lulusannya bagaimana? Berkualitas. Gitu. Dan memang kita kampus kita STIPA itu memang standar yang tinggi. Pokoknya apa yang ada di standar-standar yang lain itu diikuti sebisa mungkin. Karena memang kalau tidak ada didikan keras kita tidak bakalan bisa masuk. Udah terbukti di lapangan. Saya PKL dibandingkan dengan STIPA dan ada beberapa kampus yang memang terkenal memang kurang keras kayak kita. Terbukti di situ pada saat praktek ya kita mentalnya lebih baja, mentalnya lebih baik, kemudian ilmunya juga lebih bisa lah, lebih mumpuni. Gitu. Intinya kita di luar dikenal bisa, bukan dikenal kurang bisa atau kurang cakep atau guru gitu bagaimana gitu. Itu kelebihannya sebenarnya bagus bagi
Terus kalau kakak lihat sistem yang sekarang, mungkin Yang sekarang sih kalau apa namanya, sistemnya masih bagus sih, sama seperti dulu, sama. Yang beda anunya masih Iya. sekarang. Biasa kalau sekarang mahasiswanya nggak bisa dikerasi bagaimana. Iya. Mentanya ini. Iya. Betul banget ya. Kayak baru dipantul berapa kali aja udah Iya. down. Yang saya dengar katanya sudah ada robel-robel orang lagi ya. Masih. Nggak ada. Nggak ada? Pokoknya kalau Dulu kayak gitu ya kak. dulu kayak gitu. Oh. Soalnya bagus karena kalau dulu itu biasa ada yang apa namanya, satu salah bisa berapa banyak, atau satu bab dirobek baru bikin ulang lagi. Soalnya bagus sekali di situ karena kita selain kita apa namanya, kalau kita kan apa dirobek semuanya kita ulang dari awal. Artinya kalau berkali-kali kita tulis, kita baca, Iya, kita lebih paham lagi. Iya, kan? lebih Jangan cuma lebih yang masuk. bagian salah saja diperbaiki, tapi kita ulang lagi. ya gitu lah ya kayak semakin berkembangnya zaman ya Ya gitu. tidak bisa Dan kita terbukti. samakan. Pertama perubahan misalnya dari kita ospek dengan mahasiswa kan. Dulu kan banyak yang ketegasannya tinggi, sekarang kan kurang tegas atau kurang keras bagaimana. Terbukti dari mahasiswanya yang sudah etikanya sudah menurun, karyanya sudah menurun gitu. Dan satunya juga kemauannya berorganisasi sudah turun juga. Jadi ya menurun lah, bukan sistemnya sih tapi mahasiswanya. Ya, ditambah lagi juga sekarang kita pandemi ini yang apa serba online. Jadi ya semua segala hal tuh terbatas. Nah pada saat kita mau bertemu gitu offline itu ya tidak menutup kemungkinan, jadi kayak rasanya gimana ya? Ya maksudnya mau mengharapkan untuk saling menghormati itu kayaknya udah jarang gitu karena nggak pernah ketemu sebelumnya gitu ya. Pokoknya saya waktu pertama kuliah ikut ospek, sebenarnya saya salah satu orang yang tidak suka kalau kita di ospek dengan cara keras kayak gitu. Mungkin karena saya didikan dari orang tua itu nggak keras. Memang saya lembut untuk didikannya. Cuman pada saat ada perubahan saya baru sadar. Ternyata memang tidak semua orang sama. Ada kalau didikannya tidak keras, banyak yang tidak terdidik. Terbukti sekali. Jadi kesimpulannya tetap harus ada yang didikan yang keras. Yang penting ada batasan-batasannya. Gitu. Memang susah sih. Susah kak kalau mau diterapkan sekarang sih. Karena sudah terlanjur seperti begini, maksudnya ya kita melanjutkan apa yang sudah. Pokoknya sih kembali ke cita-cita yang saya ceritakan tadi, masa guru SD. Pasti yang kurang etikanya susah pasti dari kecilnya emang sudah kayak gitu. Tapi nggak semua juga sih kak, kayak Nggak maksudnya semua berasal dari tekanan gitu, maksudnya harus dikerasin. Iya, beda-beda sih. Makanya saya Iya. tidak setuju. Iya. Karena menurut saya Maksudnya juga tanpa tidak cara setuju. keras bisa diperbaiki. Iya. Tapi terbukti nggak semua bisa. Iya, ada yang dikerasin malah semakin menjadi-jadi. Jadi Ada nggak yang bisa disamaratakan. dilambutin bisa, tergantung orangnya. Cuma kayak gitu, rata-rata yang perlu memang dikeras. Oke. Luar biasa. Malah dulu yang saya dengar-dengar juga, kalau dulu itu kan banyak merantau. Nah, kalau dia merantau kemudian dia menelpon ke orang tuanya gini, malah dia dimarahi. Kalau misalnya dia mengadu tuh bilang saya dikasih gini kayak gini, Iya. dimarahi dianya. Kalau sekarang terbalik. Terbalik. Langsung orang tuanya Gitu. yang ini. Iya. Karena disitulah kita dapat pengalaman hidup, pembelajaran. Gitu. Susah memang Betul bijak sekarang. sekali kakaknya. Oke. Mungkin cukup ya, udah banyak sekali informasi yang kakak berikan. Satu nih kak, pesan Pesan ya, buat buat apa? kita semua mahasiswa yang masih Mahasiswa. berjuang. Baik untuk mahasiswa, ya seperti yang saya ceritakan tadi, banyak yang etikanya sudah menurun, kemudian semuanya sudah menurun. Pesan saya yang paling utama itu adalah etika. Oke. Jadi pertama cara bicara. Gitu. Kalau kalian mau bagus cara bicaranya, kalian bisa mulai awal dari antar teman. Sejauh. Sekarang jarang sekali teman antar sejawat seumuran bicaranya sopan. Jangan kan itu, saling kenal aja kayaknya enggak. Iya. Karena gini juga, banyak orang yang sopan bicaranya termasuk saya. Kalau kita sopan cara bicara sama teman, tapi dia yang enggak sopan,
kita setengah mati untuk sopan karena kita merasa direndahkan, otomatis kita kasar juga gitu. Kalau kita teman-teman bisa sopan, pasti kepada yang lebih tua pasti lebih bisa sopan lagi. Itu tiga. Yang kedua, pesan saya untuk mahasiswa bagusnya kita gabung ke organisasi. Kenapa? Mungkin berpikir masuk organisasi itu sekarang memperlambat kuliah, bikin makin habis waktu, nggak ada kerja laporan gitu, bikin pusing, bikin capek, latihan kayak gini bikin capek. Tapi nanti kan kalian rasa pada saat di dunia kerja, karena sebenarnya kalau pelajari di organisasi memang tidak langsung terasa di kampus. Nanti pas di dunia kerja baru terasa. Karena seperti yang saya bilang tadi, di kampus di organisasi kita nggak bisa, kita lari aman, paling cuma dapat teguran atau apa. Tapi kalau di dunia kerja kita lari sudah hanya dua, apakah dikasih teguran, pengurangan gaji, penundaan gaji, atau lebih parahnya dipecat. Iya. Gitu. Ya harus profesional. Nggak bisa kita. Apa kalau misalnya ada hal-hal baru, kita harus terbiasa. Di organisasi kan kita dapat hal-hal baru banyak. Iya. Apalagi di BEM ada kegiatan yang berapa kita alami, misalnya kegiatan pengabdian masyarakat gitu, atau keagamaan juga, atau kegiatan kampus. Di situ kita diajar untuk masalah waktunya mepet, manajemen waktu ya. Manajemen waktu, kemudian apalagi kesigapannya kita atau cari ide baru gitu. Itu utama. Kita harus betul-betul bisa fleksibel masalah organisasi. Kalau mahasiswa yang sudah dibilang terlambat untuk gabung organisasi, sebenarnya sih nari kata terlambat sih. Biarpun kalian sudah 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir masih bisa. Kemarin malang saya masuk transfer kan waktu itu kan cuma 1 tahun setengah. 1 tahun saya tapi saya jadi ketua organisasi di situ. Bisa kok. Yang penting dari organisasi buka pendaftaran untuk mahasiswa akhir. Bisa kok. Walaupun nggak bisa, paling yang bisa tanya sama teman-teman yang masuk organisasi. Iya. Maksudnya banyak hal, bukan organisasi yang di kampus aja ya, yang di luar juga bisa. Cuma memang kalau di luar memang agak sulit karena terbukti jarang yang ikut organisasi di luar kampus karena waktunya pasti banyak kita. Kalau di kampus kan kita organisasi di kampus kan rapat paling di kampus, di kos-kosan. Tapi kalau kegiatan luar itu pasti banyak di luar, rapatnya di luar terus. Jadi akan setengah mati dengan waktunya. Waktunya juga bukan cuma malam, pasti ada siang, ada sore. Pesan saya juga mungkin banyak mahasiswa yang malu gabung di organisasi karena memang sering juga saya dengar banyak yang kalau ada temannya masuk organisasi, temannya yang lain mencibir, dia bilang masuk organisasi baru habis waktu apa. Lebih parah waktu pengalaman saya di SMA, saya ketua organisasi Komisi Lingkungan Hidup. Itu kan Komisi Lingkungan Hidup kan kita belum ada kegiatan luar, nggak bisa keluar karena izin nggak ada. Jadi tugas utama kita adalah bagaimana kita menjaga kebersihan sekolah, taman-taman diperbaiki, kemudian bunga-bunganya apanya. Yang tidak masuk masuk KLH, Komisi Lingkungan Hidup, mencibir temannya. Masa masuk ke situ KLH pergi pungut sampah? Ya. Alhasil keluar dia. Gitu. Sama dengan itu di organisasi di kuliah juga. Gitu. Jadi nggak usah dengerin apa nggak usah. Kalian nggak usah bantah, nggak usah apa, tuh buktikan saja bahwa kita bisa. Makanya kami jadi Antuar itu senior kalau ada junior itu selalu ditekankan. Usahakan jangan ada citra buruk dari Antuar. Kalaupun ada cerita buruk atau pengalaman buruk, ceritakan di dalam saja, jangan keluar. Karena kalau makin banyak citra buruk yang keluar dari misalnya dari Antuar, pasti makin banyak yang memandang rendah Antuar dan tidak mau gabung. Gitu. Makanya kalau ada masalah buruk ya di dalam saja. Dan terbukti kemarin juga citra baiknya apa, karena banyak anak Antuar itu ada mungkin sekitar 8-9 orang asisten dosen. Jadi lumayan meningkat citra baik juga dari Antuar kan. Yang membuktikan bahwa orang yang masuk Antuar itu bisa kok jadi asisten dosen, bahkan banyak jadi mahasiswa berprestasi. Iya. Ada ranking 1. Berarti mahasiswa terbaik. Iya. Tergantung orangnya bagaimana bisa manajemen waktunya ya. Iya. Cuman ya harus kuat mental juga. Kalau misalnya ada omongan atau apa, udahlah. Kalau kalian nggak bisa meyakinkan dia, membuat mereka percaya bahwa ini baik, udah jamin aja, buktikan dengan apa yang kalian prestasi kalian di dalam sana. Ya, jadikan contoh. Diri kita sendiri sebagai contoh dulu. Itu menggambarkan organisasi tersebut, bisa menggambarkan. Ternyata bisa. Oh ya, juga satu lagi, saya sebenarnya ada pengalaman pahit di kampus. Saya sebenarnya di S1 itu lulusnya pas 2 tahun, enggak 1,5 tahun.
ada sedikit masalah. Cuma yang mau sampaikan di sini, saya meskipun ada masalah di situ, tapi tetap cinta sama kampus. Jadi kenapa? Waktu itu kan saya ada kendala, tapi tetap saya datang ke kampus. Tetap kalau ada pementasan atau apa, tetap saya datang melatih. Datang apa? Karena memang saya suka dan cinta dengan kampus. Iya. Jadi jangan kita ada masalah di kampus, kita langsung benci sama kampus. Sama tahu enggak apa-apa. Karena ya mau gimana lagi? Udah terjadi ya sudah. Apa yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita kerjakan aja. Kalau boleh tahu masalahnya apa? Mungkin saya nggak usah ceritakan ya, karena ini kan pribadi. Publik. Oke. Iya. Intinya ada masalah besar lah yang membuat saya terlambat selesai. Gitu. Tapi tidak buat kakak dendam gitu. Enggak. Karena memang saya sudah cinta. Yang masalah di sini bukan karena kita dandan sama kampus atau kita dapat masalah dari kampus. Yang masalah terbesarnya adalah pikiran teman-teman. Banyak bilang, kenapa saya datang kampus nggak dapat masalah begini. Kenapa enggak begini saja? Satu jawabannya diam saja. Kalau kalian mentalnya kuat, boleh lawan argumennya dia. Gitu. Buktikan saja. Dan terbukti aman kok. Lewat juga sih. Karena percaya yang terjadi pasti yang terbaik. Jadi intinya apapun yang terjadi sudah, itu yang terbaik, pasti itu jalan dari Tuhan. Mau senang apa? Termasuk masalah saya. Gitu. Termasuk juga waktu saya selesai kuliah, saya mau lamar kerja, 2 kali lamar kerja di tempat saya PKL waktu di apotek. 2 kali lamar kerja tapi saya enggak lulus. Kenapa? Bukan karena enggak diterima karena enggak mampu, tapi diduluan sama teman kampus sendiri. Iya. Karena kebetulan itu apoteknya dia mencari pegawai baru, bukan melihat apa yang paling bagus, tapi yang duluan masuk, yang duluan proses. Kalau memenuhi syarat sudah langsung. Dia tidak memikirkan yang lain bagaimana. Dia sampai kami bilang minta maaf karena ada yang masuk lamarannya. Pas saya lihat teman saya sendiri. Jadi saya cuma bilang, kan sial kan 2 kali daftar enggak lulus, baru nganggur. Terus saya bilang yang terjadi pasti terbaik. Ternyata saya disimbang untuk masuk di Wahidin. Iya. Pertama kali lamar kerja dan ikut tes dan wawancara langsung lulus. Di 2 kan enggak sempat diwawancara, enggak sempat tes, cuma kasih masuk lapangan saja. Jadi bisa dibilang pertama kali saya melamar kerja langsung lulus dan di rumah sakit besar. Rumah sakit Wahidin. Gitu. Banyak loh yang mau gabung di sana. Itu balasan dari mungkin kesabaran kakak. Iya. Makanya saya bilang hadiahnya. Yang terjadi pasti yang terbaik. Ya. Gitu. Kan ada juga bilang semua yang terjadi semua hal buruk yang terjadi bukan cuma buruk saja, pasti ada pesannya, ada apa, pelajaran itu apa. Semua yang bisa. Gitu. Tapi namanya bisa melalui itu semua, tetap kita butuh orang lain. Butuh orang lain yang memberikan semangat. Ya. Dan sebagainya. Support system itu perlu, guys. Oke, mungkin cukup ya kak ya. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah kakak berikan. Mungkin kalau lowongan pekerjaannya tadi bisa cek di mana tuh kak? Bisa cek di www.rsupwahidin. Di situ ada ya? Iya. Penerimaannya setiap tahunnya ada, maksudnya lo? Tergantung dari kebutuhannya. Oke. Kalau nggak salah mungkin tahun-tahun ini akan buka lagi. Kalau mau cek saya di Google satu saya Wahidin Sudo Makassar atau tulis saya Wahidin Makassar, nanti muncul yang paling atas itu ada linknya di situ. Tinggal klik, nanti tinggal cari link. Oke. Itu ya yang bagi yang mungkin yang mau mendaftar, mau apply pekerjaan, silahkan dicek webnya. Oke, mungkin sekian podcast kita kali ini, sangat informatif sekali. Semoga bisa membantu teman-teman yang mencari informasi tentang pekerjaan mungkin, dan juga para mahasiswa dengar motivasi kakak tadi dan aplikasi. Oke, sekian, terima kasih, dadah.